Menaranya ada di sebelah kanan tadi ya teman-teman, menara pantau. Nah itu ada jalan ke kiri dan cuaca hari ini luar biasa indah teman-teman. Kita sudah ngelewatin 2 jembatan besi ya teman-teman. Nah itu di ujung sana itu sudah sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Jadi kita bentar lagi sampai di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dan selamat datang di motovlog Belalang Tempur. Kali ini kita akan menikmati pemandangan di seputar Jalan Pralimura. Ini kita start dari sebelum tower ya teman-teman. Sebelum apa istilahnya kalau di sini menara teman-teman. Ini di Menara 33 ya, kita di Simpang Menara kalau istilah saya. Menaranya ada di sebelah kanan tadi ya teman-teman. Menara pantau untuk memantau aktivitas yang ada di seputar hutan tanaman industri milik PT MHP ini. Nah kalau yang sebelah kiri ini yang berpagarkan seng ini tempat biar atau tempat untuk menaruh material dan transportasi atau truk-truk untuk proyek pembangunan jalan cor ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, saat ini kita berada di jalan alternatif atau jalan lintas tengah yang baru mau dibangun, yang menghubungkan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Pali ya teman-teman. Dan ini kita sebagian besar akan melintasi hutan tanaman industri HTI milik Musi Hutan Persada MHP. Dan kalau saya mengistilahkan, karena setiap saya update itu perjalanan saya dari awal itu Prabu Muli Musirawas dan sebaliknya Musirawas Prabu Muli Jaya. Jadi saya istilahkan jalur ini adalah jalur Pralimura atau Prabu Muli, Pali dan Musirawas. Nah itu ada jalan ke kiri dan tiang listrik tadi arahnya ke sana, itu ada daerah pemukiman ya teman-teman, daerah transmigrasi juga. Kalau nggak salah itu pemukiman itu SP9 HTI ke sana, itu Tugu ke kiri tadi ya teman-teman. Jadi kalau kita ini sekarang meluncur ke arah area hutan tanaman industri ya teman-teman. Jadi kita nggak akan menemukan perkampungan di sini. Ya paling beberapa rumah-rumah itu pun masih dalam kawasan HTI MHP ini ya teman-teman. Jadi kenapa tiang listriknya tadi ke arah sana? Jadi nggak bakal ketemu di sini. Nanti kita ketemunya setelah kita akan menemukan perkampungan lagi nanti di daerah Suban ya teman-teman. Cuman kita nggak sampai sana ini. Saya ini untuk khusus untuk ngevlog di kawasan ini aja ya teman-teman. Kawasan yang sudah selesai ini untuk pembangunan jalan cornya ini. Saya ingin teman-teman melihat dan merasakan ini bahwa pembangunan cor ini sudah semakin bagus ya teman-teman, sudah semakin panjang. Sebetulnya sudah lama saya ingin ngevlog untuk tanpa skip ya teman-teman, perjalanan panjang dan menyusuri jalan ini, karena saya melihat pemandangan juga nggak bosenin gitu. Biarpun ini hutan, cuman pemandangannya indah juga kalau saya perhatikan teman-teman. Dan qadarullah hari ini cuaca itu cerah sekali. Ini seperti siang hari ya teman-teman, padahal ini baru jam 8 pagi lah kurang lebih ini. Saya berangkat dari daerah Musirawas
dari Sukakarya itu sekitar jam 7 pagi tadi ya, sekitar jam setengah 7 lah saya berangkat. Dan beberapa waktu saat saya melintas di sini itu kondisinya itu hujan atau mendung gitu, jadi kurang mendukung ya. Kalau ini cerah sekali harinya, cuaca hari ini. Kalau teman-teman perhatikan tadi di sepanjang jalan arah kanan dan kiri tadi, kayak nggak ada pohonnya ya teman-teman. Dibilang hutan tanaman industri tapi nggak ada pohonnya. Ini baru saja ada penebangan teman-teman, atau pemanenan dari pohon-pohon yang sudah siap tebang ya teman-teman, atau siap panen itu untuk dibawa ke PT TEL yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Itu untuk bahan pulp and paper ya teman-teman, jadi untuk bubur kertas gitu. Sebagian besar perjalanan kita kali ini akan didominasi sama pemandangan ini teman-teman, kayak sebelah kiri ini. Jadi ini sudah habis ditebang dan sekarang mulai masa penanaman bibit baru ya teman-teman. Nah, untuk jenis tanamannya ini saya juga kurang tahu apa. Kalau yang dulu itu tanamannya agak besar-besar, namanya akasia ya teman-teman, tanaman akasia magnesium kalau nggak salah. Nah, kalau yang ini saya kurang tahu, tanamannya itu kayaknya untuk umurnya itu lebih cepat ya teman-teman, tapi pohonnya tuh batangnya itu kecil ramping gitu, nggak sebesar yang tanaman sebelumnya gitu. Dan cuaca hari ini luar biasa indah teman-teman, nggak ada mendungnya ya, jadi cerah berawan gitu. Tapi mungkin nampak di kamera ini nanti agak silau ya teman-teman. Saya aja ini melihat pandangan ke depan itu ya menghadap ke matahari kita ini ya teman-teman. Tapi ini luar biasa, patut disyukuri, alhamdulillah luar biasa teman-teman. Saya nggak nyangka jalan ini bakal sebagus ini. Dan ini udah kayak di jalan tol ini teman-teman, cor-corannya ini kayak di jalan tol Trans Sumatera itu ya, di tol Lampung itu cor-coran kayak gini itu. Dan bedanya ini kan jalur ini untuk dua arah ya teman-teman, untuk jalan, mungkin nantinya akan dijadikan jalan lintas tengah Sumatera juga ini, karena kalau melihat ukurannya ya termasuk lebar juga ini teman-teman. Saya teringat 3 tahun yang lalu saya selalu kalau kerja itu lewat sini. Kalau 3 tahun yang lalu itu kita masih berjibaku dengan lumpur teman-teman, kalau ini musim hujan ya. Kalau musim hujan terus jalannya itu habis digusur sama alat berat gitu, diratakan, terus habis diratakan itu justru kena hujan, wah itu malah menyulitkan kita ya teman-teman. Saya aja pakai motor klasik trail gini masih kesulitan teman-teman untuk melintas di jalur ini ya. Cuman inilah satu-satunya jalur tercepat saya menuju Prabumuli. Jadi walaupun harus berjibaku dengan jalan yang jelek dan berlumpur dengan genangan air, ya harus saya hadapin. Dan saya justru kalau jalan itu tergenang air justru lebih senang ya teman-teman, daripada dia lumpur yang mulai mengering itu. Karena ini teksturnya, ini jalan ini kita berada di jalan di atas tanah liat ya teman-teman, tanah liat merah gitu. Jadi kalau kena air itu lengket gitu, jadi ban kita tuh nggak bisa muter karena penuh dengan tanah yang lengket di ban dan rantai sampai ke bodi sepeda motor ya. Jadi harus sering berhenti untuk membersihkan lumpur yang lengket itu.
lintasan ini kita juga akan menemui beberapa jembatan ya teman-teman, dan jembatannya itu belum permanen semua untuk di wilayah sini. Jadi masih jembatan dari besi gitu ya teman-teman. Dan karena itu nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jadi karena itu masih jembatan besi kayak gitu, jadi belum dicor ya teman-teman untuk bagian yang dekat dengan jembatan itu. Cuman itu aja sih yang belum dicor untuk di kawasan ini. Selebihnya nanti itu yang sudah mengarah ke Subban sama mengarah, kalau yang arah belakang itu ke arah Cecar ya teman-teman. Ke arah Cecar itu sekitar ya 5 km lah yang belum dicor gitu. Kalau ini kita udah aman, ini udah yang akan saya vlog ini full coran ya teman-teman. Ya kecuali itu tadi yang kayak jembatan tadi ya, itu belum nyambung corannya. By the way, untuk vlog kita kali ini nggak saya skip, nggak diputus-putus ya teman-teman. Saya langsung, mungkin durasinya agak panjang ya, sekitar 20 menitan lah. Nanti kita sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Nanti kita akhiri di Simpang Madu. Nah, kalau dulu biasanya saya itu karena kameranya masih saya pegang dulu, jadi biasanya saya potong-potong, saya skip-skip. Cuman full dari Musirawas sampai Prabu Muli atau sebaliknya gitu ya. Kalau sekarang kita bagi per part gitu, tapi nggak diputus videonya. Cuman kalau teman-teman yang bosen ingin di skip ya silahkan, monggo gitu. Atau bosen dengan ocehan suara saya, bisa sambil mendengarkan backsound lain ya. Ya sesuai dengan hobinya teman masing-masing. Ini kalau sebelum dipanen ya teman-teman, belum ditebangi, pohonnya ini rimbun semua gitu. Kita seperti berada di tengah-tengah pohon hutan pinus gitu teman-teman. Dulu pernah saya upload juga videonya. Nah kayak gini kan, kayak kanan kiri tinggi, pohon menjulang tapi rata gitu. Jadi kita ini seperti berada di hutan pinus gitu. Karena pohonnya ini kalau belum ditebang itu tinggi-tinggi ya teman-teman. Pohonnya ini memang seperti pohon pinus, tapi beda memang. Kalau dari daunnya ini kan daun lebar-lebar, daun besar, bukan kayak daun pohon pinus gitu. Sedangkan kalau nanti kan ini masa tanam bibit baru ya. Nanti kalau dia sudah rata, tanaman muda gitu, rata semua itu, nanti kayak kita berada kayak di suasananya kayak di perkebunan teh gitu teman-teman. Apalagi ini kan konturnya ini seperti perbukitan gitu, seperti di bukit Teletubbies gitu. Jadi kelihatan rata seperti di perkebunan teh teman-teman. Kami dulu sering itu berhenti, kalau misal rombongan gitu pakai mobil, berhenti dulu untuk bersuap foto ya teman-teman di sini. Apalagi untuk cuaca cerah kayak gini, bagus sekali untuk foto-foto gitu. Teman-teman yang pakai kendaraan roda 4, mobil gitu, yang mesinnya masih tokcer, itu bisa full speed ini di sini. Tapi kalau saran saya sih tetap berhati-hati ya teman-teman. Karena di sini meskipun hutan, tapi ini kan hutan yang apa istilahnya ya, masih banyak juga hewan-hewan liar seperti babi hutan, gajah, sama beruang. Itu yang saya tahu ya teman-teman, karena di sini beberapa tempat itu ada pelangnya gitu, gambar-gambar hewan tersebut.
Nah kalau babi hutan itu yang saya sering ketemu itu nyebrang itu, baik dia sendirian maupun rombongan. Gede-gede udah kayak sapi kecil gitu ya, sapi tapi ya anak-anakan sapi gitu nyebrang jalan gitu. Kalau gajah saya belum pernah lihat, tapi kotorannya saya sering jumpai itu dulu di sepanjang jalan ini ya teman-teman. Sama bekas kalau dia lewat itu pohon-pohon kecil yang roboh gitu kan, itu berarti gajah yang lewat, karena nggak mungkin kotoran sapi atau kerbau segede gitu kan, segede gajah. Ya memang itu kotoran gajah di sepanjang jalan ya. Treknya banyak yang lurus, mana orang nggak kepancing untuk ngebut ya. Jalannya lurus, sepi, bagus, coran mulus gitu. Jadi ya hajar. Saya ini motornya juga nggak bisa buat ngebut kok. Ini udah termasuk kenceng ini teman-teman. Ya namanya motor tua ya. Tapi alhamdulillah motor ini dalam tempur saya ini setia menemani saya ini untuk perjalanan Prabu Muli Musirawas dan sebaliknya. Ya walaupun beberapa kali sempat mogok, bongkar mesin ya, karena memang ya segala sesuatu yang dipakai memang harus dirawat ya teman-teman. Tapi harus tetap kita syukuri gitu. Dulu waktu awal-awal saya bawa motor untuk kerja ini, teman-teman banyak yang nggak percaya gitu, banyak yang apa ya, yang heran gitu, kok berani gitu bawa motor sendiri gitu dari Prabu Muli. Karena kalau dulu memang jalannya itu susah ditebak ya teman-teman, apalagi kalau musim hujan itu. Biasa dari Prabu Muli sampai ke Musirawas itu sekitar 5 jaman teman-teman. 5 jam itu standar lah. Kalau jalannya parah bisa sampai 6 jam ya teman-teman, karena kita ngurusin lumpur yang lengket di ban motor dan rantai gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah jalan ini semakin baik dan semakin bagus. Kita sudah ngelewatin 2 jembatan besi ya teman-teman. Tinggal satu lagi jembatan besi yang akan kita lewatin. Dan kalau sudah ngelewatin satu jembatan besi di depan, berarti kita sudah akan sampai di Simpang Madu. Di antara jembatan yang kita lewatin barusan sama jembatan satu lagi di depan itu, jalan ini dulu pernah parah sekali teman-teman, sampai dalamnya lubang itu seperti kubangan ya teman-teman. Motor saya ini, untungnya motor saya ini knalpotnya tinggi, jadi persis di paling ya 2 jari di bawah knalpot itu, sampai tingginya genangan lumpur itu ya teman-teman. Saya nggak tahu waktu itu ternyata orang-orang lewat dari ada jalan rintisan gitu, jalan kalau dari sini ke kanan ya, ke kanan jalan melewat sela-sela pepohonan gitu, memang dibuat orang untuk menghindari lumpur aja. Saya tetap hajar alhamdulillah, tapi motor ini berhasil keluar dari lumpur gitu dan nggak mati di tengah gitu, karena lumayan panjang itu. Nah ini teman-teman, kita udah sampai di jembatan yang saya bilang tadi. Oke, kurang lebih ya 1 kilo lagi kita sampai di Simpang Madu ya teman-teman.
Insya Allah saya perkirakan sampai Prabu Muli ini saya sekitar jam 11 siang ya. Target saya sih biasanya jam 10 itu sudah sampai ya. Tapi karena saya tadi perginya juga udah agak kesiangan gitu. Pemandangan sebelah kiri ini sejauh mata memandang ini luas ya teman-teman. Ya sudah dilakukan penebangan ini. Beda dengan yang sebelah kanan ini masih ada beberapa yang belum dilakukan penebangan. Wih, cerah sekali ini mataharinya teman-teman. Matahari yang sedikit tertutup awan. Nah itu di ujung sana itu sudah sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Jadi kita bentar lagi sampai di Simpang Madu ini. Yang artinya video kita harus segera kita akhirin nanti ketika sampai di Simpang Madu ya teman-teman. Nanti untuk dari Simpang Madu ke Subang itu kan masih dalam proses pembangunan. Bisa teman-teman lihat di video berikutnya khusus untuk perkembangan jalur Pralimura ini. Pokoknya teman-teman upek-upek aja itu, di scroll aja di Honest Channel itu kita banyak sekali upload sudah untuk perkembangan updatean jalan ini ya teman-teman. Kita sudah menanjak ke arah Simpang Madu untuk saat ini. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Simpang Madu. Kita akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini. Terima kasih teman-teman yang udah mensupport. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.